Selamat datang. Anda tahu kan, kadang kita baca Alkitab dan ketemu daftar nama yang panjang banget sampai kita mikir, buat apa ya ini? Nah, hari ini kita akan bedah salah satunya. Ternyata, silsilah Yesus itu bukan sekedar daftar nama biasa. Di dalamnya tersembunyi teka-teki ilahi, krisis kerajaan, dan sebuah solusi yang luar biasa cerdas. Oke, kita langsung masuk ke inti masalahnya. Silsilah Yesus dalam Injil Matius itu kan tujuannya untuk membuktikan kalau dia punya hak atas tahta Raja Daud. Tapi ada satu masalah super besar yang tersembunyi di silsilah ini, yaitu sebuah kutukan kuno yang seharusnya membuat Yesus sama sekali nggak bisa jadi raja. Petunjuk pertamanya ada di sini, di cara ayat ini ditulis. Coba perhatikan baik-baik. Ayatnya nggak bilang Yusuf memperanakan Yesus kan? Detil yang kelihatannya sepele ini justru jadi kunci untuk memecahkan seluruh teka-teki ini. Untuk benar-benar paham teka-tekinya, kita harus mundur jauh ke belakang, ke salah satu nenek moyang Yusuf, namanya Raja Yehonia. Disinilah masalahnya dimulai. Jadi begini, Nabi Yeremia ini pernah mengucapkan kutukan yang berat sekali. Intinya, tidak ada satupun keturunan biologis dari Raja Yekonia yang boleh duduk di tahta Daud selamanya. Nah masalahnya, Yusuf kan keturunan langsung Yekonia. Kalau begitu, ini berarti Yesus juga kena dong. Ini jadi masalah teologis yang pelik banget. Kalau Yesus secara biologis adalah keturunan Yusuf, ya udah, dia nggak bisa jadi raja, titik. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya kutukan kuno ini bisa dilewati? Nah, solusinya ternyata ada pada perempuan kelima sekaligus terakhir yang disebut dalam silsilah ini. Siapa lagi kalau bukan Maria? Beda banget dengan perempuan-perempuan lain di silsilah yang sama, Maria digambarkan sebagai sosok yang unik dan murni. Poin paling krusialnya adalah ia mengandung dari Roh Kudus. Dan percayalah, detail ini adalah inti dari pemecahan masalahnya. Oke, disinilah semuanya jadi makin seru. Kita akan lihat gimana hukum kuno Yahudi dan status Maria yang unik itu ternyata bisa nyambung dan menghasilkan solusi yang brilian. Kuncinya ada di hukum waris zaman dulu. Singkatnya, aturannya bilang kalau seorang ayah nggak punya anak laki-laki, anak perempuannya bisa jadi ahli waris. Tapi ada syaratnya. Dia harus menikah dengan laki-laki dari sukunya sendiri, supaya warisan keluarga nggak pindah suku. Nah, Maria ini kebetulan nggak punya saudara laki-laki. Jadi, siapa yang dia nikahi? Tepat sekali, Yusuf, yang ternyata juga keturunan Daud dari suku yang sama, yaitu suku Yehuda. Ini jelas bukan kebetulan kan? Dan disinilah letak solusinya yang luar biasa cerdas. Coba perhatikan, lewat Yusuf, Yesus dapat hak legal, hak hukum untuk jadi raja. Sah secara hukum, tapi karena Yesus lahir dari Maria, bukan secara biologis dari Yusuf, ia sama sekali nggak tersentuh kutukan darah Yehonia. Bener-bener jenius kan? Haknya dapat, kutukannya lewat. Solusi yang elegan ini bukan cuma sekedar akal-akalan hukum. Ini justru pengenapan dari banyak sekali nubuat yang sudah ada sejak ratusan tahun sebelumnya. Anggap saja ini semacam daftar periksa ilahi. Harus keturunan perempuan? Cek. Lahir dari perawan? Cek. Keturunan Abraham dari suku Yehuda dan ahli waris Daud? Cek, cek, dan cek. Kelahiran Yesus yang unik lewat Maria dan hubungan hukumnya dengan Yusuf ternyata memenuhi semua syarat kuno ini dalam satu peristiwa yang luar biasa. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir yang akan membawa kita ke sebuah gambaran yang jauh lebih besar. Kalau kita lihat semua kepingan teka-teki ini pas banget di tempatnya, kita pasti akan bertanya-tanya. Apakah silsilah yang super rumit ini lengkap dengan kutukan dan solusi hukumnya yang cerdas cuma rangkaian kebetulan sejarah saja? Rasanya kok nggak mungkin ya? Sumber yang kita bahas ini berpendapat jawabannya jelas. Ini bukan kebetulan. Ini semua hanya bisa terjadi karena sebuah rancangan ilahi. Pernikahan antara Yusuf dan Maria yang jadi kunci pemecahan teka-teki ini diatur oleh sesuatu yang disebut tangan kedaulatan Tuhan. Nah, disinilah letak pentingnya buat kita semua. Ide tentang rancangan ilahi yang super cermat ini lalu diperluas lagi. Sumber ini bahkan mengatakan bahwa kisah keselamatan setiap orang bisa jadi kisah Anda juga, bukanlah sebuah kebetulan, melainkan peristiwa yang juga telah dirancang dengan sengaja. Jadi intinya begini, daftar nama yang kelihatannya kering dan membosankan itu ternyata adalah bukti dari sebuah rencana agung yang luar biasa. Sebuah rencana yang pada akhirnya membuat kita merasa kagum dan penuh rasa syukur.